Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tentang mineral makro. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Lili Sanaika dan saya sendiri, Humesha Wijayanti. Kalian tahu nggak sih apa itu mineral? Ya, mineral merupakan bagian tubuh yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh. Sebagian besar, mineral terdapat dalam keadaan padat, akan tetapi dapat juga berada dalam keadaan setengah padat, gas, ataupun cair. Mineral biasanya terdapat dalam bentuk kristal. Minyak bumi adalah contoh mineral dalam bentuk cair, sedangkan gas bumi adalah contoh mineral dalam bentuk gas. Fungsi mineral menjadi unsur penting dari struktur kerangka seperti tulang dan gigi, memainkan peran penting dalam pemeliharaan tekanan osmotik, dan dengan demikian mengatur pertukaran air dan zat terlarut dalam tubuh hewan. Mineral berfungsi sebagai konstituen struktural jaringan lunak, sangat penting untuk transmisi impuls saraf dan kontraksi otot. Mineral memainkan peran penting dalam keseimbangan asam basa tubuh dan dengan demikian mengatur pH darah dan cairan tubuh lainnya. Berfungsi sebagai komponen penting dari banyaknya enzim, vitamin, hormon, dan pigmen pernapasan atau sebagai kofaktor dalam metabolisme, katalis, dan aktivator enzim. Merawat fungsi otak, mencegah nyeri otot, lalu menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke jenis mineral. Kira-kira apa aja sih yang dibedakan dari jenis mineral? Yang pertama ada jenis mineral makromineral. Adalah mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Makromineral meliputi kalium, K, kalsium, Ca, natrium, Na, fosfor, P, magnesium, Mg, belerang, S, dan klor, Cl. Nah, mikromineral yaitu mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, misalnya besi, mangan, kobal, molibdenum, dan selenium. Mineral diklasifikasikan sebagai makromineral ketika kebutuhan sehari-hari adalah 100 mg atau lebih, dan mikromineral ketika kurang dari 100 mg yang diperlukan setiap hari. Lalu di sini ada sumber makanan mineral makro. Mineral makro diperlukan untuk membentuk komponen organ di dalam tubuh. Berikut yang termasuk ke dalam mineral makro. Yang pertama ada natrium. Natrium merupakan mineral populer yang sering ditemukan dalam garam dapur. Fungsi mineral ini yaitu menjaga keseimbangan cairan, transmisi pesan antar sel saraf, serta berperan dalam kontraksi otot. Asupan natrium yang ideal dalam sehari adalah tidak lebih dari 1500 mg atau sekitar setengah sendok teh garam dapur. Selain pada garam dapur, natrium juga terkandung dalam kecap dan olahan makanan. Lalu yang kedua ada klorida. Klorida juga menjadi mineral makro yang menjadi pasangan natrium dalam garam dapur, seperti natrium, klorida. Klorida juga berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tubuh membutuhkan asupan klorida tidak kurang dari 1900 sampai 2250 mg per hari. Lalu selanjutnya ada kalium. Kalium atau potasium merupakan mineral makro yang terkandung dalam daging, susu, buah-buahan, sayur, dan biji-bijian. Fungsi mineral ini yaitu menjaga keseimbangan cairan, transmisi pesan antar sel saraf, dan berperan dalam kontraksi otot. Dalam sehari, tubuh memerlukan 4700 mg kalium.
Yang keempat ada fosfor. Seperti kalsium, fosfor juga berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Mineral ini juga menjadi bagian dari keseimbangan asam basa dan ditemukan dalam setiap sel. Idealnya tubuh membutuhkan asupan fosfor tidak kurang dari 700 mg per hari. Sumber makanan fosfor termasuk daging sapi, daging ayam, telur, dan juga susu. Yang kelima ada kalsium. Kalsium juga menjadi salah satu mineral yang populer. Mineral ini memiliki fungsi dan peranan dalam pemeliharaan tulang dan gigi, kontraksi dan relaksasi otot, aktivitas saraf, hingga dalam proses pembentukan darah. Kalsium juga berperan dalam pengatur tekanan darah dan kesehatan sistem imun. Yang keenam ada magnesium. Magnesium juga menjadi salah satu jenis mineral makro. Fungsi mineral ini yaitu terlibat dalam pembuatan protein, kontraksi otot, transmisi pesan antar sel saraf, dan kesehatan sistem imun. Magnesium juga ditemukan dalam tulang. Dalam sehari, tubuh memerlukan 320 sampai 420 mg asupan magnesium. Ada beberapa makanan yang mengandung magnesium, termasuk kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran, berdaun hijau, makanan laut, dan juga coklat. Yang ketujuh ada sulfur. Sulfur merupakan mineral makro yang ditemukan dalam molekul protein. Mineral ini juga kita konsumsi bersama dengan protein. Sumber protein termasuk daging ayam, telur, susu, daging sapi, dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya kita akan bahas tentang kekurangan mineral makro. Kekurangan mineral adalah kondisi yang terjadi bila tubuh tidak mendapatkan asupan mineral yang cukup. Padahal, pola makan bergizi seimbang seharusnya bisa membantu memenuhi kebutuhan mineral. Kondisi ini disebut juga defisiensi mineral. Yang pertama ada kekurangan kalsium. Kekurangan kalsium umumnya disebabkan oleh penyakit, pengobatan, atau tindakan medis. Jika beresiko mengalami kondisi ini bila pernah menjalani operasi lambung, mengkonsumsi obat pengencer darah, atau menderita penyakit ginjal. Gejalanya antara lain ada badan lesu, nafsu makan menurun, detak jantung tak beraturan, mati rasa, kram, otot, dan rasa menggelitik pada jari. Yang kedua, kekurangan kalium. Mineral ini dapat hilang dari tubuh bila Anda kehilangan banyak cairan, misalnya akibat penyakit ginjal, muntah terus-menerus, atau pemakaian obat diuretik. Hilangnya kalium dalam jumlah besar merupakan salah satu penyebab gangguan elektrolit. Gejalanya antara lain kram atau lemah otot, kelumpuhan pada otot, sembelit, sakit perut, atau perut kembung. Lalu, kelanjutan dari kekurangan mineral makro itu ada kekurangan magnesium. Orang dengan kondisi tubuh yang sehat jarang sekali kekurangan mineral, namun obat-obatan tertentu dan ketergantungan alkohol dapat meningkatkan risiko Anda untuk mengalami defisiensi magnesium pada tahap awal. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan mual dan muntah, lesu, serta penurunan nafsu makan. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa menimbulkan gejala yang lebih berat, berupa kram otot, mati rasa, sensasi menggelitik pada tubuh, kejang, hingga denyut jantung tidak beraturan. Yang keempat, kekurangan natrium. Ternyata kadar natrium rendah dalam tubuh juga tidak baik bagi kesehatan. Ini bisa menyebabkan Anda mengalami kelelahan, pusing, mual, muntah, dan kram otot. Kadar natrium rendah bisa terjadi ketika cairan dan natrium dalam tubuh tidak seimbang. Bisa karena terlalu banyak cairan dalam tubuh atau karena kadar natrium dalam tubuh tidak cukup. Hal ini disebut dengan hiponatremium. Kadar natrium normal dalam tubuh adalah antara 135 sampai 145 miliequivalents per liter. Kadar natrium darah dikatakan rendah atau mengalami hipotermia jika kadar natrium darah di bawah 135 mg per L. Yang terakhir ada kelebihan mineral makro. Yang pertama, natrium, sumber garam dapur atau NaCl.
Ada pada kecap, margarin, bahan makanan yang diawetkan dengan garam, seperti ikan asin, susu, keju, telur, daging, ikan, bayam, dan seledri. Jika kelebihan dalam mengkonsumsi akan menyebabkan keracunan, edema, dan hipertensi. Yang kedua ada klorin, sumber garam dapur, makanan olahan yang mengandung garam dapur, sayuran, dan buah-buahan. Jika kelebihan dalam mengkonsumsi akan menyebabkan muntah-muntah. Yang ketiga ada kalium, sumber buah-buahan, sayur, kacang merah, kacang hijau, dan kedelai. Jika kelebihan dalam mengkonsumsi akan menyebabkan gagal jantung.